Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Mari kita tetap semangat, tetap teguh, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan. Dan kita masih terus belajar tentang penginjilan dan pemuritan sebagai tujuan dasar amanat agung. Kita masih tetap membaca Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 16. Ayat 1 sampai pasal 18 sampai pasal 18 ayat yang ke-28. Jadi kita baca itu kira-kira 2 pasal dari kitab Yosua ini. Lalu kita baca juga Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 27 dan kitab Mazmur pasal 87 ayat 1 sampai 7 dan Amsal Sulaiman sebagai hikmat yang terus kita sedang belajar dari pasal 13 ayat yang ke-11. Kita masih belajar tentang penginjilan dan pemuritan. Jadi kita perlu memaknai dan memiliki konsep yang sederhana dan mudah dimengerti apa itu pemuritan. Jadi penginjilan dan pemuritan adalah inti yang tidak dapat dipisahkan. Penginjilan dan pemuritan adalah inti daripada amanat agung itu. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Anehnya terkadang gereja hari ini berhenti hanya sampai pada memberitakan Injil, ibadah raya, senang-senang, happy-happy. Dan lebih aneh lagi kalau gereja mereka sudah memenangkan orang, tidak memenangkan orang, apalagi memuridkan. Nah ini jadi aneh gereja. Gereja menjadi tempat kumpulan orang senang-senang, jalan-jalan, nyanyi-nyanyi, dan sebagainya. Tidak dapat disebut sebagai murid Kristus atau gereja kepenuhan Yesus. Apalagi ya menjadi gereja yang bisa berdampak. Karena itu kita perlu punya konsep yang benar, yang mudah dimengerti. Apa itu pemuritan? Jadi saudara nggak usah pusing metode, istilah-istilah yang begitu banyak dan beragam. Ya, karena ada banyak model, ada banyak strategi, cara. Ya, jadi jangan terjebak di situnya. Tetapi mulailah dengan hakikat yang sebenarnya di dalam pemuritan itu sendiri. Karena itu mari kita ingin terus belajar di hari-hari ke depan. Kita perlu yang pertama mendefinisikan seorang murid itu dengan benar. Apakah murid Kristus itu? Jadi setiap kita melihat ada kelompok-kelompok tertentu, mereka ingin mencapai sesuatu, ya mereka perlu kesepahaman. Jadi kita perlu memiliki pemahaman yang sama. Kita perlu punya definisi yang sama tentang apa itu pemuritan. Apa yang hendak kita capai dan bagaimana kita mencapainya. Karena itu bayangin ya kalau kita punya tim, kita nggak bisa bergerak bersama-sama. Berjalankah 2 orang tanpa janji? Jadi butuh kesepakatan, butuh kesepahaman. Jadi kita melihat bahwa pemuritan adalah sebuah prinsip yang perlu kita pahami dengan sederhana, dengan mudah. Nah, kita mau lihat saudaraku apa sih sebenarnya pemuritan itu? Ya. Apa sih tujuan daripada pemuritan itu? Jadi murid Yesus adalah orang yang dia hidup bersama-sama, dituntun, ditemani untuk menjadi semakin dewasa secara rohani. Paulus berkata, puncak daripada penemanannya, penderitaan yang dia alami seperti seorang bapak, ibu, seorang ibu yang mengandung, merasakan sakit bersalin, goalnya sampai supaya rupa Kristus menjadi nyata. Jadi goal daripada pemuritan. Jadi pemuritan adalah satu wadah di mana kita sedang didewasakan. Lewat apa yang Paulus katakan, apabila tiap-tiap orang aku nasihati, tiap-tiap orang aku tegur, aku pimpin, aku bimbing, sampai kapan? Sampai rupa Kristus menjadi nyata. Jadi murid Yesus adalah orang yang sedang dituntun untuk makin dewasa secara rohani. Harus terjadi dalam hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh memahaminya. Karena itu mustahil rasanya kalau kita cuma sampai pada titik ibadah. Sampai pada titik di mana akhirnya kasih karunia itu menjadi disalahpahami. Orang cuma sampai pada keselamatan. Ya betul, anugerah itu penting. Tapi nggak cukup sampai situ. Kita harus masuk di mana kita perlu dibina, dimentor. Murid adalah orang yang peduli kepada orang-orang yang terhilang. Jadi kalau saudara cuma sampai orang Kristen kebaktian gak punya beban sama sekali, ini ada sesuatu yang keliru dan salah. Murid adalah orang yang peduli sungguh-sungguh kepada orang-orang yang terhilang di sekitar dia. Tuayan sudah menguning, tapi penuainya sedikit. Kenapa? Karena banyak orang Kristen cuma jadi orang Kristen beragama. Mereka bukan murid, mereka tidak pernah dimuridkan.
Karena itu secara teratur kita perlu mengajak teman-teman, tetangga, anggota keluarga yang belum diselamatkan untuk datang kepada Tuhan. Dan setelah mereka datang mendengar tentang Yesus, inilah hal yang terpenting, membawa orang ke gereja untuk mendengar kabar baik, dan kita sendiri memahami, punya hati yang terbeban kepada orang-orang yang terhilang dan belum dewasa. Jadi seorang murid adalah orang yang menjalani kehidupan bersama-sama dengan orang-orang lain, dengan orang-orang yang dia bawa. Dia membuat segala yang ada padanya tersedia bagi orang lain di lingkungan relasinya. Dia bangun sungguh-sungguh. Dia fokus bekerja sama dalam kelompok kecil untuk memenuhi kebutuhan tertentu komunitas itu. Dia berkorban, sama itu yang saya lakukan. Menemani orang-orang, berkorban. Dia rindu memperbaiki. Murid adalah orang yang rindu memperbaiki yang salah dalam kehidupan banyak orang. Dia menuntun orang itu kepada Tuhan. Seperti seorang gembala membawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bahkan dia sungguh-sungguh menjadi aplikasi, presentasi daripada Tuhan Gembala Agung. Dia mulai menggembala. Jadi murid adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang justru tidak diperhatikan, yang miskin mungkin, orang-orang yang terbuang. Dan ini yang kita lakukan. Saudara harus punya hati Tuhan. Seorang murid dia harus hidup dan mengasihi seperti Tuhan sudah hidup dan mengasihi jiwa-jiwa. Artinya kita perlu mempraktekkan hidup seperti Yesus. Kita perlu berbelas kasihan. Kita perlu memiliki sikap ramah. Kita perlu memiliki kasih dan penerimaan terhadap orang-orang yang kita temanin. Bab ini yang terpenting. Kita memulai pemuridan dengan kasih. Hidup dalam kasih. Terus tenggelam dalam kasih. Dan berakhirnya orang-orang ini mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Jadi murid adalah orang yang sudah memahami kebenaran, merdeka menang atas dirinya. Karena dia berkhotbah bukan dari pengetahuannya, tapi dari proses pengalaman hidupnya, perubahan hidupnya. Dia perlu seperti doa Yesus, aku menguduskan diri demi mereka. Jadi kita perlu menahan diri, menguduskan diri kita, memaknai hidup kita, menjaga hidup kita. Rasul Paulus berkata, makanan boleh dimakan, tapi kalau gara-gara makanan orang tersandung, aku lebih bagus nggak makan. Nah, itu namanya kita menjaga hidup kita. Jadi kita perlu bertumbuh terus sebagai seorang murid yang memuridkan. Menjadi gereja pembuat murid yang memuridkan. Kita perlu memiliki hubungan yang dekat. Penyembahan yang intim dengan Tuhan. Kita perlu mengenali Tuhan dengan benar. Jadi kita perlu bertumbuh menjadi murid yang dewasa. Sehingga kita bisa memuridkan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Biar kami terus bertumbuh hari-hari ini menjadi komunitas. Menjadi gereja pembuat murid yang memuridkan. Hati kami dipenuhi dengan hati Tuhan. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Karena itu perlu kami butuh kasih karunia, kekuatan, kemampuan dari Tuhan. Untuk kami bisa bertahan. Tetap bisa mengasihi apapun yang terjadi. Dan walaupun kami berhadapan dengan banyak hal yang tidak ideal. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.